Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari Karuso 10 dan sebagai ketua Makta Anistia dengan nomor 15 24 10 27. Saya Resmat Kurai Salawan dengan NIM 15240910. Dengan saya Konsumen Jaya Guru dengan NIM 15240878. Saya Dita Samia dengan NIM 15247127. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Informatika Kampus Utama 98. Sini kami akan melakukan pengabdian dengan judul membangun karakter melalui pengabdian kontribusi mahasiswa teknik informatika terhadap masyarakat. Selamat menyaksikan video kami. Baik, selamat siang. Kami dari mahasiswa Pendidikan Informatika dari Kampus Utama 98. Kami di sini meminta waktu Bapak sebentar untuk membuat atau mengabdi dengan tugas kelompok yang dimana judulnya membangun karakter melalui pengabdian kontribusi mahasiswa teknik informatika bagi masyarakat. Jadi materi kami yang kami sampaikan ke Bapaknya adalah pengabdian jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini adalah sistem yang menentukan beberapa perangkat agar dapat saling berkata atau informasi di media sosial. Jaringan adalah hubungan antara dua atau lebih perangkat untuk saling berbagi data terkait dan informasi. Dia terdapat unsur tiga yaitu wifi rumah, hotspot, dan jaringan kayak kantor. Terus jaringan ini terbagi tiga Pak. Dia ada LAN, MAN, sama WAN. Kalau LAN ini ya kalau di Amerika itu LAN jaringan lokal area network yang dimana jaringan dalam area kecil kayak seperti di sekolah. Kalau WAN ini metropolitan area network yang dimana jaringan dalam satu kota, jadi mencakup kota. Kalau WAN ini wide area network yang dimana jaringan luas kan, bisa ke kota-kota, ke negara ke negara. Dan di sini ada tiga poin Pak, dampak positif di masyarakat, dampak negatif, dan cara menggunakan dengan aman. Mari saya akan menjelaskan dampak positif bagi masyarakat, yaitu satu, ada 5 poin yaitu belajar online, bisa informasi, belajar online, komunikasi jarak jauh, dan membuka peluang kerja. Dampak positif ini bisa kita belajar di online kayak Shopee, Lazada, dan TikTok. Kalau kita mencari informasi kayak Google, kita bisa pasti mencarikan. Kalau yang tidak penting, jual beli online kayak kita juga bisa jual di Shopee, di Lazada atau Tokopedia. Dan poin keempat ini yang penting itu komunikasi jarak jauh. Karena kita yang dimana butuh komunikasi dari orang tua yang menggunakan jaringan. Dan yang kelima yaitu membuka peluang kerja, yang dimana karena Indonesia ini susah kan, makanya disediakan jaringan yang dimana
dia gak kayak aku media sosial kita. Ketiga, kedua itu gunakan kata sandi yang kuat. Kadang kita nggak terlalu fokus ke kata udah kita kasih ada tanggal lahir. Nah itu kan gampang itu. Biar lebih susah itu kan kita sambungin huruf sama angka ya susah juga. Ketiga, hati-hati klik link ansih. Kayaknya ini yang sangat berbahaya Pak. Kayak di media sosial kita kasih kan, kadang ada orang kasih link secara cuma ini gratis saldo 10.000, ternyata penipuan biar dihack data kita. Yang keempat itu jangan mudah percaya berita. Nah ini juga banyak berita hoax, jangan terlalu percaya. Dan yang kelima, kita batasi penggunaan internet secara berlebihan. Nah itu aja poin yang saya jelaskan tentang materi jaringan. Menurut saya itu jaringan memang sudah banyak yang digunakan untuk baik bagi mahasiswa dan apalagi anak sekolah dan begitu juga dengan orang tua sudah mulai tua lanjut sudah bisa pakai jaringan, tapi contohnya untuk manfaat ini masa untuk para orang tua ya kan kadang-kadang untuk pemakaian jaringan dan media sosial ini tidak banyak terjadi. Contohnya anak tua itu lebih bagus sih untuk masyarakat untuk diterapkan seperti pelayanan mahasiswa. Oke, terima kasih dari Oke Mas, saya lanjut ya. Di sini kita menjelaskan tentang ini Pak. Tentunya Bapaknya pernah bertanya-tanya atau berpikir bagaimana sih cara membuat aplikasi atau web ya. Nah, lalu bagaimana sih cara tahapnya lalu pakai apa bagaimana? Nah, di sini kita bisa kasih tahu pakai apa aja Pak. Nah, di sini biasanya untuk umum itu untuk membuat aplikasi atau web. Nah, biasanya yang dipakai untuk editor grafis itu Visual Studio Code Pak. Nah, Visual Studio Code itu apa? Visual Studio Code itu adalah editor grafis Pak yang bisa dipakai untuk umum. Nah, dia nggak terbatas untuk anak sekolah, untuk anak SMP, SMK, atau mahasiswa. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat web atau aplikasi di dalam Visual Studio Code tersebut? Nah, di situ misalnya sebelum kita membuat web, kita butuh yang namanya file terlebih dahulu. Misalnya ini kita kasih pembuatan web nama filenya. Terus di dalam file pembuatan web tersebut kita tambahkan bahasa pemrograman yang kita pakai untuk web yang kita buat tersebut. Misalnya Bapaknya ini punya toko ini kan, nah, ini mempromosikan badan usaha badan usaha atau produk Bapaknya biar lebih cuan lagi misalnya. Nah, nanti Bapaknya bisa membuat web untuk usaha Bapaknya. Misalnya Bapaknya minat pembuatan web ini, bisa bisa komen ke kita sedikit lah kayak. Nah, nanti untuk step by stepnya kita bisa kasih tahu Bapaknya. Nah, setelah kita tadi membuat file di dalam Visual Studio Code tersebut, nah di situ kita membuat programnya. Nah, program itu apa? Nah, program itu dasar untuk membuat web tadi Pak. Kalau misalnya kita nggak ketik apa-apa di dalam bahasa program tersebut, webnya atau aplikasinya nggak jadi Pak. Nah gitu. Jadi Bapaknya kalau misalnya minat pembuatan web atau aplikasi bisa bertanya-tanya di kita Pak. Sekian. cara membangun program Ya. contohnya ya membuat sebuah
promosi untuk badan usaha. Mungkin nanti saya belum di inilah belajar, gambarannya udah dapat, caranya promosikan penggunaan dari web. Jadi untuk kami sekarang ini masih belum paham lah, ya nanti bisa kami lebih lanjut. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Pak, jadi di sini saya sedikit juga menjelaskan aplikasi dari yang dimana nama aplikasinya adalah MongoDB. Dimana MongoDB-nya sangat berkaitan dengan Visual Studio Code yang tadi barusan mungkin saya jelaskan ke bapaknya. Jadi MongoDB ini suatu aplikasi yang dimana database tempat penyimpanan data dan sangat berhubung erat dengan keduanya di Visual Studio Code. Jadi fungsi MongoDB ini di Visual Studio Code adalah jadi hubungan MongoDB dengan Visual Studio Code adalah di mana MongoDB ini database tempat penyimpanan data dari sebuah Visual Studio Code. Sebelum saya melanjutkan, saya sedikit menjelaskan di mana arti atau penjelasan dari sebuah aplikasi MongoDB ini, yang dimana suatu database NoSQL yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk dokumen yang mirip dengan aplikasi JSON. Berbeda dengan database aplikasi misalnya kayak SQL seperti MySQL, yang dimana aplikasi ini memakai kolom. Baik Pak, saya menjelaskan tentang Canvas. Canvas bisa dipakai pelukis di dunia digital. Kita juga punya Canvas, tapi bentuknya berupa papan gambar di dalam browser. Bahasa sederhananya Pak, Canvas itu papan gambar digital, tempat kita bisa menggambar, mengedit, dan bikin animasi langsung secara internet. Manipulasi gambar ini Pak bisa dipakai untuk crop, rotasi, resize, dan menambahkan filter warna, dan bisa membuat aplikasi edit foto secara online, bekerja langsung di browsernya. Inti yang perlu kita ketahui Pak, Canvas mudah diakses, cukup lewat browser tanpa perlu aplikasi berat, dan bisa juga mendukung kreativitas digital siapapun yang beraktivitas visual langsung di internet. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Berarti ini mudah dipakai ya. Ya, Pak. Handphone genggam, yang penting yang bisa ada jaringan ya. Bisa kita pakai, itu sangat sederhana. Oke. Mungkin saya sudah paham, mungkin nanti bisa lebih berkembang lagi, bisa bercerita dengan adik-adik semua. Semoga kalian lebih sukses ke depan. Amin, amin, amin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Yang menurut hati.